Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini? Seperti biasanya, kami sehat ceria. Allahu Akbar. Oke, baik. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya berarti ya hari ini ya? Ya. Ada kawannya yang tidak berhadir nggak? Ada siapa? Rara sama Intan. Kenapa Kak Rara sama Intan tidak hadir? Oh, izin ada kegiatan ya? Oh, oke, semoga Allah mudahkan kegiatan kakak-kakak berdua ya. Oke, selanjutnya kakak-kakak membawa buku matematika? Ada. Oke, silakan kakak-kakak keluarkan buku matematikanya dan semua bahan-bahan yang kira-kira akan diperlukan untuk kakak belajar matematika hari ini. Ada yang nggak bawa buku nggak? Ada. Ada yang nggak bawa? Ada. Kenapa tidak dibawa? Oke. Oke, sebelum kita ke pembelajarannya, silahkan kakak-kakak mengecek kiri kanan di laci, di samping apakah ada sampah-sampah yang tersisa dari tadi kakak jajan. Kalau ada, silahkan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Sudah? Sudah bersih semua kiri kanannya? Sudah. Oke, kalau sudah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang relasi dan fungsi. Sebelum kita masuk semakin jauh ke relasi dan fungsi, pernah nggak kakak-kakak mendengarkan kata-kata relasi? Pernah. Enggak, ada yang pernah, ada yang tidak. Bagi kakak-kakak yang pernah mendengarkan kata-kata relasi, kira-kira yang sudah kakak dapatkan relasi itu apa sih? Hubungan, apa lagi? Apa? Kata, apa lagi? Hubungan antara A dan B, apa lagi? Ikatan, ada lagi? Ada hubungan, ada kata-kata, ada ikatan. Apa lagi? Ada lagi? Enggak ada. Oke, kita simpan dulu jawaban kakak-kakak. Nah, tadi kakak sudah menjawab apa itu relasi yang sudah pernah kakak ketahui atau kakak dapatkan sebelum kita masuk ke materi ini. Nanti kita lihat kira-kira sama enggak atau ada yang sesuai enggak dengan apa yang sudah kakak sampaikan. Nah, sebelum kita bahas itu, berarti Ustazah sekarang mau tanyakan dulu. Sebelumnya di kelas 1, kakak-kakak sudah pernah mendapatkan materi tentang koordinat kartesius? Sudah pernah. Sudah pernah mendapatkan materi tentang himpunan? Sudah. Oke, kartesius sudah, himpunan sudah. Nah, dua materi itu adalah materi prasyarat atau materi yang kakak-kakak butuhkan supaya kita bisa melangkah lebih dalam masuk ke bagian relasi dan fungsi. Oke. Sebelumnya, saya mau tanya dulu. Apa makanan kesukaan kakak-kakak? Spaghetti, mie goreng, apa? Sate, apa lagi?
Nasi goreng. Apa? Pizza. Apalagi Kak Fika? Crepes. Crepes. Oke. Banyak nih. Mie Bangladesh. Oh ya, ini yang lagi heboh-heboh ya, yang lagi viral-viralnya ya sekarang ya. Mie Bangladesh. Semua makan mie Bangladesh. Ada yang suka mie goreng. Ada yang suka nasi goreng. Ada yang suka apa tadi? Crepes. Ada yang suka seblak. Banyak. Kira-kira ada nggak yang punya makanan kesukaan lebih dari satu? Ada. Siapa aja? Semua punya makanan kesukaan lebih dari satu. Makanan, ada yang suka makanan tradisional? Ada. Makanan tradisional apa yang paling kakak sukai? Asam sunti. Apa? Kuah bli. Kuah asam keung. Mie Aceh. Oke. Pepes. Oke. Banyak ya makanan kesukaannya. Kalau warna favoritnya apa? Biru. Yuk. Warna biru, warna coklat, warna pink, warna apa lagi? Biru, coklat, hijau. Oke, itu juga banyak ya. Setiap orang punya warna kesukaan. Apakah hanya satu warna kesukaan yang dipunya? Enggak, bisa lebih. Terus, bulan. Kalau bulan lahir, kira-kira ada yang sama bulan lahirnya? Oktober, September, Juli. Coba angkat tangan yang lahir di Januari. 1 orang, 2 orang. Yang lahir di Maret. 2 orang. Yang lahir di Desember. Ada 2 orang. Oh, akan segera nih ya. Jangan lupa minta hadiah sama kawan-kawannya nanti ya. Oh ya, yang Agustus katanya. Ada juga. Banyak ya. Yang September saya. Banyak. Ada yang punya bulan lahir 2 di sini? Enggak, ada yang lahir. Saya Ustazah lahirnya di bulan Maret, tapi saya di bulan Agustus lahir sekali lagi, ada? Enggak ada kan? Nah, berarti di antara 3 ini ada yang kita punya lebih dari 1, ada yang kita punya hanya 1. Nah, tadi Ustazah sudah tanyakan kakak-kakak makanan kesukaannya, warna kesukaannya, bulan lahirnya. Kira-kira relasi berhubungankah dengan yang tadi Ustazah tanyakan? Berhubungan. Apa? Berpasang-pasangan. Lebih dari 1. Apalagi? Berkaitan. Apalagi? Terikat. Berhubungan. Ya. Terus ada dalam kehidupan dia? Ada. Seperti yang kita sebutkan barusan itu semuanya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebenarnya matematika itu nggak jauh-jauh dari kehidupan kita. Matematika itu tidak hanya tentang angka dalam buku, tidak hanya tentang nominal uang, tapi juga tentang hubungan di sekitar. Nah, jadi ketika kakak-kakak selama ini memikirkan, aduh kena matematika lagi nih, ngitung-ngitung lagi. Nah, nggak selalu kan. Ada juga matematika yang ternyata tidak berfokus pada angka, tetapi pada hubungan sekitar. Nah, ini tujuan pembelajaran untuk kita hari ini. Jadi ketika kita belajar materi relasi dan fungsi, tentu kita perlu tahu apa sih tujuan kita mempelajari ini. Jangan-jangan cuma sekedar untuk, oh ya udah karena di sekolah suruh pelajari, maka kita mempelajarinya. Ada tujuannya. Untuk hari ini kita akan fokus pada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kakak-kakak bisa memahami apa itu relasi dan fungsi. Yang kedua, kakak-kakak mampu menyajikan relasi dan fungsi dengan berbagai cara. Ada 3 cara nanti. Yang di situ disebutkan ada diagram Kartesius, diagram panah, sama himpunan pasangan berurutan. Nah, yang terakhir menjelaskan istilah dalam relasi. Apa itu domain, apa itu kodomain, dan apa itu ring. Jadi itu tujuan yang akan kita capai ketika kita mempelajari relasi fungsi untuk pertemuan kali ini. Nah, ini relasi fungsi dalam kehidupan. Mempelajari hubungan antar berbagai variabel. Ada yang menjawab tadi ketika Ustazah tanyakan relasi hubungan? Ada?
Ada yang jawab ikatan Ustazah? Ada. Nah, masuk nggak seperti yang kakak jawab tadi? Masuk. Ternyata relasi itu adalah mempelajari hubungan antar berbagai variabel. Seperti yang tadi sudah kakak-kakak sebutkan, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkinkah kita lahir 2 kali? Nggak mungkin. Mungkinkah kita tidak punya bulan lahir? Nah, kalau orang tanya, kamu lahir bulan berapa? Saya nggak punya bulan lahir. Saya tiba-tiba ada aja gitu. Nggak mungkin kan? Nah, terus mungkinkah kita punya 2 hobi? Mungkin. Mungkinkah kita tidak punya makanan favorit? Tidak mungkin. Ada nggak kira-kira orang yang nggak punya makanan favorit? Mungkin ada. Kalau ditanya makanan favoritnya apa? Nggak ada sih, suka semua ya gitu. Bisa aja kan? Nah, kalau untuk makanan favorit kadang orang suka semua. Jadi dia nggak menyebutkan apa makanan favoritnya secara khusus. Oke. Karena ini cuacanya agak panas, terus kayaknya kakak-kakak baru siap istirahat tadi. Sebelumnya kita ini dulu boleh? Agar mengetes fokusnya kita ice breaking dulu. Kita peregangan dulu, biar fokus ketika dapat materi. Oke. Buku-buku di meja yang agak menghalangi, boleh agak dipinggirkan dulu. Nah, kita mau ice breaking namanya tangga, tangan, dan tangkap. Oke, jadi apa yang akan kita tangkap? Kita mau nangkap apa? Nah, kita nangkap pulpen. Jadi silakan letakkan pulpennya di tengah-tengah. Kakak berpasangan. Jadi boleh berpasangan 2, boleh berpasangan 3. Yang 3 orang berarti letakkan aja pulpennya pas di tengah yang bisa dijangkau oleh ketiga-tiga. Yang berpasangan 2 maka silakan letakkan pulpen pas di tengah-tengah 2-nya. Oke, kita bakal lihat nih siapa kira-kira yang masih fokus, siapa kira-kira yang sudah agak oleng nih. Gitu. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, 1, 2, 3. Dengarkan instruksi Ustazah dengan fokus. Tangga, tangga, tangan, tangga, tangan, 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 tangga, tangan, tangga, tangga, tangan, tangga, tangan, tangga. Belum ya, belum. Oke, tangga, tangan, tangga, tangan, tangkap. Angkat, siapa yang dapat, siapa yang enggak? Ada yang dapat? Yang belum dapat, silakan pasang kembali fokusnya. Sekali lagi boleh? Yuk, silakan diletakkan kembali. Siap-siap ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tangga, tangan, tangga, tangan, tangga, tangga, tangkap. Ada yang tadi dapat, sekarang nggak dapat. Ada yang dapat setengah-setengah ya. Tutupnya ke sana, pulpennya ke sini. Oke, ternyata masih lumayan fokus ya. Yang nggak dapat bukan nggak dapat karena nggak fokus, cuman kalah kecepatan tangannya sama kawannya. Oke, sudah bisa difokuskan kembali pikirannya. Sudah, berarti siap kita untuk masuk ke bagian selanjutnya? Siap. Ya, oke. Untuk hari ini sistemnya itu kita bakalan berkelompok. Ini kakak-kakak alhamdulillah sudah duduk sesuai sama kelompok yang sudah Ustazah bagikan kemarin. Jadi kita akan ada 3 kelompok hari ini. Nanti Ustazah akan sharekan LKPD ke kakak. Jadi LKPD-nya dikerjakan di Canva. LKPD-nya masih berhubungan tentang relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, maka kita sama-sama nonton dulu nih. Ada satu video tentang relasi sama
fungsi. Relasi dan fungsi. Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Contohnya himpunan buah-buahan. Anggota himpunannya adalah jeruk, mangga, dan pisang. Contoh lainnya, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Anggotanya adalah 3, 5, dan 7. Untuk mengetahui lebih lengkap tentang himpunan, kamu bisa tonton video berikut. Lalu, apa itu relasi? Relasi himpunan A dan himpunan B adalah aturan yang menghubungkan masing-masing anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Supaya lebih jelas, yuk simak contoh berikut. Himpunan A, anggotanya adalah Adi, Beta, Kita, dan Ika. Sedangkan himpunan B, anggotanya adalah sepak bola, basket, bulu tangkis, voli, renang, tenis, dan senam. Apa relasi atau aturan yang dapat menghubungkan anggota himpunan A ke himpunan B? Contoh relasinya adalah olahraga yang disukai. The choir review was brutal. I gotta be underwater for weeks. I'm already so pruny. This is Ada 3 cara untuk membuktikan relasi. Pertama, dengan diagram panah. Karena Adi menyukai sepak bola dan basket, maka tarik anak panah dari Adi ke sepak bola dan dari Adi ke basket. Begitu seterusnya. Kedua, dengan diagram Kartesius. Anggota himpunan A berada pada sumbu X, sedangkan anggota himpunan B berada pada sumbu Y. Lalu, bagaimana menggambarkan relasinya? Karena Adi menyukai sepak bola dan basket, maka dibuat 2 titik yang sejajar dengan sepak bola dan basket. Begitu seterusnya. Ketiga, dengan himpunan pasangan berurutan, yaitu menulis satu persatu nama anak dengan olahraga yang disukai. Contohnya, Adi dengan sepak bola, Adi dengan basket, Beta dengan bulu tangkis, dan seterusnya. Sekarang, kita tentukan domain, kodomain, dan range. Apa itu ya? Domain adalah daerah asal yang ada di sebelah kiri, sedangkan kodomain adalah daerah kawan yang ada di sebelah kanan. Bagaimana dengan range? Range adalah daerah hasil. Range ini bagian dari kodomain, tapi hanya yang berpasangan dengan domain. Jadi, range relasi ini adalah sepak bola, basket, bulu tangkis, voli, renang, dan tenis. Bagaimana dengan senam? Senam bukan termasuk range ya, karena tidak berpasangan dengan domain. Selanjutnya, kita membahas tentang fungsi atau pemetaan. Apa itu fungsi? Suatu relasi dapat disebut sebagai fungsi jika memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, semua anggota domain mempunyai pasangan. Syarat kedua, pasangan anggota domain hanya boleh 1. Sekarang, coba perhatikan, apakah 2 contoh relasi ini termasuk fungsi? Ingat ya, fokus pada anggota domain atau daerah asal yang ada di sebelah kiri. Ya, 2 contoh ini termasuk fungsi, karena semua anggota domain memiliki pasangan dan pasangannya hanya 1. Bagaimana dengan 2 contoh relasi ini? Apakah termasuk fungsi juga? Jawabannya bukan fungsi ya. Kenapa? Pada relasi himpunan E ke F, ada anggota himpunan E yang punya lebih dari 1 pasangan. Sementara pada relasi himpunan C ke B, ada anggota himpunan C yang tidak berpasangan. Jika ada himpunan A dan B berikut, berapa kemungkinan banyaknya fungsi atau pemetaan yang dapat dibuat? Banyaknya kemungkinan fungsi atau pemetaan dapat dihitung dengan rumus jumlah anggota kodomain dipangkatkan dengan jumlah anggota domain. Jumlah anggota himpunan A atau domain adalah 3, sedangkan jumlah anggota himpunan B atau kodomain adalah 2. Jika dibuat fungsi dari himpunan A ke B, maka banyaknya pemetaan adalah 2 pangkat 3, sama dengan 8. Berikut 8 kemungkinan fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B.
Selain dengan diagram panah, fungsi juga dapat disajikan dengan notasi fungsi dan rumus fungsi. Contoh notasi fungsi adalah fungsi f memetakan x dan 3x. Tapi penyajian fungsi yang lebih sering dipakai adalah rumus fungsi. Dari notasi fungsi tadi, dapat ditulis rumus fungsinya menjadi fx sama dengan 3x. Nilai yang menggantikan x pada suatu rumus fungsi merupakan anggota domain. Jika x diganti dengan salah satu anggota domain, maka nilai fx yang diperoleh disebut dengan nilai fungsi untuk x tersebut. Contoh, rumus fungsi fx sama dengan 3x plus 1. Pertanyaan pertama, berapa nilai fungsi untuk x sama dengan 2? Cara menjawabnya, ganti variabel x pada rumus fungsi dengan angka 2. Fx sama dengan 3x plus 1. F2 sama dengan 3 dikali 2 plus 1. F2 sama dengan 6 plus 1. F2 sama dengan 7. Kesimpulannya, nilai fungsi untuk x sama dengan 2 atau bayangan dari 2 atau nilai dari F2 adalah 7. Oke. Dari video yang sudah kakak-kakak lihat barusan, di situ sudah dijelaskan kembali secara ringkas tentang apa itu relasi sama apa itu fungsi. Berikut ketiga cara menyajikan relasi sama fungsi. Jadi ada yang namanya diagram panah. Nah, itu berarti kita sajikan jadi dalam dua himpunan. Kemudian kita tarik garis atau ditarik tanda panahnya dari A ke B. Nah, itu disebut menyajikan fungsi dengan cara diagram panah. Anggota himpunan di A misalnya adalah nama siswa, di B adalah warna kesukaannya. Contohnya, di sini di A ada Kak Hasya, ada Aca, ada Vika. Di sini, di sebelah kanan adalah warna kesukaannya. Ada warna apa? Ada merah, ada coklat, ada biru. Gitu. Dari sini, dari himpunan A ini, kita bisa menarik satu garis ke himpunan B. Misalnya Kak Hasya, dia suka warna merah, maka dari Hasya ditarik satu garis menuju merah. Bentuk garis lurus dan ada tanda panahnya, makanya disebut diagram panah. Kalau Aca, misalnya dia suka warna coklat, ternyata dia suka dua warna, ada coklat sama biru. Jadi dari Aca bisa ditarik dua garis ke himpunan B. Ada warna coklat sama warna biru. Kalau Kak Vika, dia suka warna biru aja. Berarti cukup ditarik satu garis dari himpunan A ke himpunan B. Nah, ini adalah diagram panah untuk relasi. Apakah diagram ini termasuk ke fungsi? Kalau berdasar dari video yang sudah kakak tonton, kira-kira ini termasuk nggak ke fungsi? Enggak. Kenapa dia tidak termasuk ke fungsi? Karena ada yang punya dua pasangan. Si Aca dia suka dua. Suka coklat sama suka biru. Jadinya diagram ini disebut sebagai relasi tetapi bukan fungsi. Karena ada yang himpunan A, ada yang punya dua pasangan. Jadi untuk menentukan apakah dia relasi atau relasi fungsi, kita cukup fokus pada himpunan pertama. Himpunan pertama ini juga disebut sebagai apa? Domain atau daerah asal. Karena dia yang pertama, jadi dia daerah asalnya. Terus dia menuju ke himpunan B, sehingga himpunan B ini disebut sebagai apa? Kodomain. Atau nama lainnya, daerah kawan. Kalau domain tadi,
daerah asal. Nah, ada satu lagi. Ada domain, ada kodomain. Yang terakhir ada range. Tulisannya range, range. Range itu kira-kira yang mana? Hasil. Karena dia nama lainnya adalah daerah hasil. Maka yang kita lihat adalah himpunan di B-nya yang punya pasangan. Contohnya di sini tiga-tiganya punya pasangan di A kan? Berarti untuk diagram panah yang ini hasilnya adalah merah, coklat, dan biru. Misalnya Kak Vika di sini tidak ada nih warna favorit dia di sebelah himpunan B. Jadi dia tidak kita tarik hubungan Kak Vika. Maka yang akan menjadi hasil merah, coklat, biru tetap. Kenapa? Karena Aca pilih 2. Jadi ketiga-tiganya juga termasuk ke hasil. Domain, kodomain, dan ring. Itu adalah bagian-bagian dari si relasi dan fungsi. Kalau relasi yang termasuk ke fungsi adalah relasi yang masing-masing pasti di A itu punya pasangan di B. Dan pasangannya tidak boleh lebih dari 1. Oke. Sekarang silahkan kakak-kakak buka Zireknya. Ustazah akan mengirimkan link LKPD kakak-kakak ke masing-masing akun kakak. Silahkan dibuka dan buka akun Canva-nya Kak ya. Silahkan dicek yang sudah Ustazah kirim tadi. Ada? Akun Raya. Udah ada? Kelompok Kak Aca? Udah? Oke, ada 3 kelompok dan masing-masing kelompok itu mengerjakan bentuk LKPD yang berbeda, tapi materinya tetap tentang relasi dan fungsi. Jadi untuk kelompok Kak Raya, LKPD-nya temanya itu tentang kearifan lokal. Jadi kita pakai temanya kearifan lokal. Bisa nanti tentang rumah adat, bisa tentang pakaian adat, dan juga makanan khas Indonesia atau makanan tradisionalnya. Oke. Sudah dibuka kan? Sudah dapat? Oke. Jadi silakan masing-masing kelompok dari 3 kelompok membuat LKPD dan menyusun bentuk relasi fungsinya sesuai dengan 3 cara tadi. Dengan diagram panah, dengan koordinat atau diagram kartesius, dan dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, ada link video juga YouTube yang bisa kakak tonton. Untuk penguatan materi relasi dan fungsi, kakak bisa lihat di YouTube tentang materinya. Untuk kelompok Kak Aca, boleh dibagi anggota timnya karena kalian mau mengumpulkan data kan. Jadi silahkan bagi. Jadi satu kelompok kakak-kakak ini tidak berpaku pada satu pekerjaan. Jadi silahkan dibagi. Misalnya ada yang buat desainnya, ada yang cari materinya, ada yang akan tampil presentasinya. Jadi semua anggota kelompoknya ikut terlibat. Boleh dibagi aja siapa yang akan cari materi atau cari datanya, siapa yang bakalan mendesain ke Canva-nya, dan siapa nanti yang akan mewakili untuk presentasi kelompoknya. Itu diserahkan ke kelompok masing-masing. Jadi kakak bebas untuk membagi tugasnya sendiri.
Iya. Yang presentasinya berapa orang? Boleh 4 orang. Ya. Soalnya sebelum persediaan anak-anak pendidik. Terus apa sih? Oke. Silakan boleh dibaca bacaannya dari buku atau boleh dari media internet Kak ya. Ada bahan bacaan juga yang tadi Ustazah share, itu boleh dibuka untuk penguatan materi kakak-kakak sambil mengerjakan LKPD-nya. Boleh dicari mungkin kearifan lokal, misalnya kayak rumah adat, apa-apa aja. Rumah adat, nama-nama rumah adatnya, daerah apanya. Bisa kasih tanda. Sedikit. Oke, rumah adat. Ini apa? Pakaian adat. Ya. Oke. Ini disesuaikan sama titik koordinatnya ya, kalau kakak mau buat ini. Garisnya ini. Oke.
Jangan lupa ini ditentukan ya. Ini dia termasuk yang kakak buat nih, relasi atau fungsi. Terus tulisin juga nih, domainnya apa, kodomainnya apa, ringnya apa. Ini? Bukan, oh. Apa aja? Nasi goreng, sate, mie bakso, es teler, tempe. Oke, siapa yang suka nasi goreng? Punya siapa? Tanya ke orang Oh, itu di data dulu nama makanannya ya. Oke, boleh. Silahkan. Nah, terus pulang aja kan ini. iya. Berarti langsung ditarik aja diagramnya. Ya. Ini nggak dilihat nih. Berarti ini nanti kalau ini harus satu orang satu, nggak boleh lebih. Boleh, Boleh lebih. boleh, Tapi orang-orangnya boleh lebih kan? boleh. Yang suka nasi goreng kan bukan hanya satu kan, bisa aja ada 2 orang gitu kan, ada 3 orang, jadi boleh lebih. Cincau, es teler ada. Minumannya 1. Ya, yang lain makanan khasnya ya, bakso, sate. Oke. Ada tuh bakso?
Ini tuh ditempelin ke sini. Dituliskan apa jenisnya, itu relasinya atau gimana di sini. Mana yang tadi LKPD kakak jelaskan di situ. Dia termasuk ke bagian apa? Ini udah semua anggotanya. Mana? Coba. Nih, ini kan rumah Berarti. anak Aceh. Nah, Kalau wajahnya ini. Terus nih Betawi, Zah. Betul, betul, betul. coba cek kayak gitu nggak rumahnya? Agak-agak prestisius. Apa namanya? Rumah ada kakak kebaya. Kebaya baju. Kebaya. Oh ya, kebaya ya. Oh, rumah Bapang. Bapang. Oh, rumah itu rumah kebaya tuh karena Nama lainnya ya. Sini juga ya. Sini diagram panahnya nanti. Nanti yang udah selesai LKPD-nya di-share kembali ke Ustazah ya, biar bisa kita tampilkan nanti. Makanan apa yang ditanya? Tanyakan dulu.
Jadi mereka nggak memilih yang modern. Rumah adat Bali. Kayak Bali. Iya aja. Ya. Bantu kami selesai. Coba dilihat. Yang kakak buat hubungannya itu dia termasuk ke apa? Ke relasi atau relasi yang fungsi. Jadi dijelaskan di situ. Oh, dia termasuk ke relasi aja. Apanya? Ah, em, tuliskan aja, bahasakan aja dengan bahasa. Jadi ini kan kakak bentuknya gambar kakak buatkan. Nah ini kan nggak mungkin dimasukkan ke sini lagi. Jadi ini dibahasakan aja. Ini kan ada nih. Nah, ininya. Ini maksudnya. Ya. Ininya di bawah ini aja. Nah, buatnya. Jadi ini daerahnya gitu. Jadi nanti yang dimasukkan ke domain tuh yang bahasanya aja, kata-katanya aja. Oke, yang sudah selesai boleh di-share langsung ke Ustazah ya. Biar kita bisa segera presentasikan apa yang sudah dikerjakan. Masing-masing kelompok boleh langsung nge-share ke Ustazah. Jadi kakak nanti nggak perlu bawa Zirek, nanti kita tampilkan langsung di sini. Oke. Oke.
sekalian, gimana? Mm-mm. Agak dijarakin juga boleh. Hmm. Ini nanti gantikan. Nah, udah. Lagi ya. Udah mendapatkan semua pulau-pulaunya. Udah, Zah. Insya Allah, Zah betul. Iya, benar. Kita belajar. Kayak kalau pertama kali belajar relasi. Ya, dapat sekarang kan? Oh, Ustazah. Oh, jangan kaget. Udah siang. Mana? Ini, Zah. Ini dia yang di Riau, Zah, kan? Mm-mm. Betul, Zah. Aceh. Ini gedein aja. Bisa. Terus ini Bali. Ini Bali. Terus yang ini, Zah, ini ada sedikit-sedikit. Ini yang Zah. Satu antara lima tongkonan sama sebelah lembar. Ini sedikit. Oh, kalau saya mau foto, ya ada di Oke, sudah ada yang mengirimkan? Oke, udah. Kelompoknya Kak Zakia sudah kirim. Tinggal kelompok Kak Raya sama kelompok Kak Aca boleh segera dikirim, Kak. Raya sudah. Nah, kelompok Kak Aca. Oke. Oke, Aisyah Kamila. Tuliskan nama anggotanya, Kak ya. Oke, yang sudah masuk kelompok Kak Aisyah. Terus kelompoknya Kak Raya belum? Belum.
Udah Raya? Iya, bagikan. Udah. Anaknya masuk kan? Belum tapi. Aisyah cuman yang baru masuk. Coba bagikan sekali lagi, Kak. Coba. Itu baru. Oke. Kelompok Kak Raya, boleh presentasi lebih dulu? Kelompok Kak Aca, ditunggu ya. Boleh. Oke, silakan kelompok Kak Aisyah Raya dan kelompok 1, kelompok Kak Aisyah. Siapa-siapa aja yang tampil untuk presentasi? Kak Syaza Mariam, terus Kak Nafesa sama Kak Cut Mahira. Silakan. Oke, boleh satu orang di sini untuk ini kan? Boleh. Silakan dijelaskan apa yang sudah kakak kerjakan, terus dia termasuk kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi kami di sini dari kelompok 1 akan membahas mengenai relasi dan fungsi tema kearifan lokal, yaitu rumah adat yang ada di Indonesia. Relasi adalah hubungan antar satu himpunan dengan himpunan lain. Di dalam relasi terdapat domain, yaitu daerah asal, domain daerah kawan, dan yang terakhir range, daerah hasil. Jadi untuk gambar yang pertama ada sekalian, ada rumah Aceh. Kita ada rumah Aceh, lalu dikaitkan dengan daerah perumainya, itu adalah daerah perumainya. Ini adalah Pulau Aceh. Lalu adalah yang kedua adalah Balai Bali. Kita kaitkan dengan Pulau Bali. Pulau Bali ada di sini ada jadi jenisnya ini adalah fungsi karena ya itu setiap dan bermainnya itu berhubungan dengan pemainnya itu masing-masing satu pasangan dan semuanya banyak kecuali bentuk kode mainnya dan itu ini bagian paling atas ada yaitu pulau jauh. Jadi bisa dituliskan range-nya itu range parsialnya itu berarti hanya pulau-pulau yang kebanyakan yang terbagian yang terbaik sama daerah masa lalu. Jadi cuma pulau dan Oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin ke kelompoknya Kak Raya? Ada? Sudah dipahami yang kelompok Kak Raya sampaikan? Paham. Termasuk kemana yang sudah dibuat sama kelompoknya Kak Raya? Relasi fungsi. Nah, kenapa dia termasuk ke relasi fungsi? Oke, karena masing-masing dia hanya punya satu pasangan ke daerah
kawannya. Oke, boleh. Silakan ditutup presentasinya, Kak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya barusan tampil. Oke. Selanjutnya, kelompok Kak Aca sudah selesai kirim, Kak? Sudah. Oke. Belum masuk tapi Kak Aca? Belum. Coba di-share sekali lagi. Coba itu belum di-share sekali lagi. Coba ketik aja. Oke. Nah, oke udah. Boleh kelompok Kak Aca dulu, kelompok 2. Siapa-siapa aja yang akan tampil untuk presentasi? Oke, Kak Aca, Kak Vika, Kak Acut, sama Kak Naura, silakan. Oke, boleh satu orang yang ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini akan menjelaskan mengenai relasi dan fungsi dalam tema kearifan lokal. Nah, di sini kami akan membahas mengenai makanan khas Indonesia yang disukai oleh teman-teman kelas. Di sini sudah terdapat ilustrasinya. Itu ada beberapa. Relasi adalah hubungan antara yaitu contohnya adalah sama untuk domain sendiri dari sini nama-nama orang yang menyukai makanan tersebut dan domain nama-nama makanan dan sebagainya. Which adalah hasil dari makanan yang disukai. Jadi relasi atau fungsi yang dari makanan-makanan khas yang disukai oleh teman-teman itu termasuk relasi karena hubungan yang ditampilkan dalam ilustrasi kami merupakan relasi yang menggambarkan makanan favorit teman-teman. Lalu relasi antar makanan ini termasuk kategori relasi. Kenapa? Karena setiap elemen dalam domain dapat memiliki lebih dari satu pasangan di domain ataupun makanan yang sudah kami terterakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau tanya kelompok yang tidak tampil, yang selain kelompok 1? Jenis-jenis makanan yang tadi sudah diobservasi sama kelompoknya kelompok 2, makanan khas Indonesia. Terus ada diagram pertama sama yang kedua. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Nah, kalau misalkan diagram pertama tadi itu diagram pertama. Jadi dia pakai garis dan tanda. Kalau misalkan diagram yang kedua itu diagram Kartesius. itu diberitahu dengan jadi menggunakan grafik-grafik itu lebih tekan. Oke, sudah terjawab pertanyaannya? Ada lagi? Semoga presentasi kami sudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Masih semangat? Kok udah lemas? Sebelum lanjut kita dengar presentasi kelompok 3. Ustazah mau kakak-kakak biar lebih semangat. Siang nih, tapi mau semangatnya tetap seperti pagi hari. Jadi Ustazah, kalau Ustazah ucapkan selamat siang, Ustazah maunya kakak jawab pagi, pagi, pagi. Biar semangat kita masih tetap pagi walaupun sudah siang hari. Bisa? Bisa. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi, maaf. Selamat siang. Pagi, pagi, pagi. Oke. Terlalu semangat. Sayanya juga semangat pagi, kakaknya juga harus semangat pagi. Jadi enggak loyo atau lesu walaupun kondisinya sudah agak siang. Oke. Sekarang kita lanjut ke kelompok yang terakhir. Kelompok 3, kelompoknya siapa-siapa yang mau presentasi? Kak Aisyah, Kak Alifah, Kak Zakia, sama Kak Hafidhah. Oke, silahkan maju ke depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari keluarga akan mempresentasikan kepada kalian semua mengenai relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi yang akan kami ambil adalah baju adat Indonesia. Yang pertama, jenis relasi dan fungsi. Jadi di sini baju adat dengan daerahnya merupakan fungsi karena semua dibutuhkan tersebut merupakan baju adat yang hanya ditampilkan untuk satu daerah saja. Nah, di sini juga ada domain. Domain itu adalah daerah asal. Domain yang ada di sini itu ada PS Agung, baju Minang, baju Minang, baju Tulas, dan baju Lebaran. Selanjutnya untuk kode main di sini ada Sulawesi, Bali, Aceh, Sumatera Utara, dan Padang. Terus terakhir ada adalah daerah hasil. Seperti yang ada di sini, baju Bogor berkaitan dengan Sumatera itu adalah bentuk daerah. Ada yang mau dikatakan? Ada? Oke. Tidak ada yang mau dikatakan. Seperti dari kelompok kami, jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk. Oke, terima kasih untuk ketiga kelompok yang sudah mengerjakan LKPD dan mempresentasikannya dengan baik. Oke, alhamdulillah tiga kelompoknya sudah tampil. Dan Ustazah rasa tadi karena ketika sudah ditanyakan ada yang mau bertanya, tidak ada lagi yang mau bertanya. Sudah paham semua yang tadi dibahas? Sudah. Berarti relasi sudah tahu? Sudah. Fungsi sudah tahu? Sudah. Domain, kodomain, sama ringnya sudah tahu semua? Sudah. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah, yeay. Aplaus untuk kita bersama. Oke, karena sudah selesai LKPD-nya, maka Canva-nya boleh ditutup. Sekarang kita beralih ke aplikasi yang lainnya. Jadi kakak-kakak semua masing-masing silakan dikeluarkan HP-nya sendiri. Silakan kakak buka aplikasi Kahoot. Nah, kalau tadi kita bekerjanya secara berkelompok, nah ini sekarang di aplikasi Kahoot ini kita per individu. Jadi masing-masing silakan buka aplikasi Kahoot-nya sendiri. Sudah pernah dipakai kan sebelumnya kan? Oke, silakan dibuka aplikasi Kahoot. Lalu bisa login ke pakai kode PIN.
Oke, itu kode PIN-nya 958119. 958119. Oke, ada Aza, Raya, Kaipah, Aca, Akila, Aisyah, Tia, Mahira, Hafidhah, Alia. Ada lagi yang belum masuk? Oke, Kak Fika sudah masuk. 958119 PIN-nya. Oke, siapa lagi yang belum masuk? Sudah semua? Oh, masuk aja ulang. Buka ulang. Bisa? Udah. Oke, Tia, udah masuk lagi. Oke, sudah habis semua? Ada yang belum masuk? Udah semua berarti ya? Oke, kita mulai ya. Oke, silakan diperhatikan baik-baik. Ya. Oke. Relasi dalam matematika adalah hubungan antara dua himpunan, warna merah, yang kuning fungsi yang tak terdefinisi, biru kumpulan angka, hijau satu himpunan yang terpisah. Oke, ada satu orang lagi yang belum jawab. Ya, semua? Oke. Ya, benar semua ya. Oke, alhamdulillah. Yuk kita lihat soal berikutnya. Nih, papan skornya dulu. Oke, Aca memimpin yang tertinggi. Oke. Kedua, relasi fungsi dapat dinyatakan dalam beberapa cara, yaitu yang warna merah gambar grafik, yang kuning himpunan pasangan berurutan dan diagram kartesius, yang biru diagram panah kartesius dan himpunan pasangan berurutan, yang hijau koordinat kartesius. Oke. 9 orang benar. Ya, ada yang jawab, masih ada yang jawab salah. Oke, yuk kita lihat skor selanjutnya. Oke, digantikan sama Raya yang paling tinggi. Kita lihat soal berikutnya. Dalam relasi fungsi, domain adalah yang merah daerah kawan, kuning daerah asal, biru daerah hasil. Udah semua. Yang benar jawab 8 orang. Ada 4 orang yang salah jawab. Siapa? Kita lihat. Oke, Aca naik lagi nih. Soal keempat, contoh relasi fungsi dalam kehidupan. Merah hubungan anak dengan makanan kesukaan, kuning hubungan orang tua dengan anak, biru hubungan anak dengan tanggal lahirnya, hijau hubungan anak dengan hobinya. Ini yang ditanya relasi fungsi. 8, 7, 6, 5, 4. Oke. Ini banyak yang salah ya. Cuma 5 orang yang memilih hubungan anak dengan tanggal lahirnya. Karena itu kan fungsi. Yuk kita lihat. Siapa yang memimpin? Kak Nafesa. Oke, yang kelima. Himpunan yang memasangkan setiap anggota daerah asal tepat 1 kali ke daerah kawan adalah fungsi. Benar atau salah? Benar, salah. 11 orang benar, 1 orang salah. Yuk kita lihat, apakah masih Nafesa
Masih ternyata. Daerah kawan disebut juga dengan domain, ring, kodomain, fungsi. Nah, kalau ini semua benar. Kita lihat siapa yang tercepat. Masih Nafesa. Oke, ketujuh. Daerah hasil dari diagram panah berikut adalah, nampak? ABC, ABCD, AB, BC. Empat, tiga, dua, satu. 6 orang benar, 6 orang masih salah juga. Oke, kita lihat skornya. Masih bertahan. Soal terakhir nih, kita lihat apakah masih bertahan, Nafesa? Nah, diagram panah di bawah termasuk ke dalam relasi fungsi, benar atau salah? Salah pencet. Oke, hati-hati. Soal terakhir nih. Ya, 7 orang benar. Oke, ayo kita lihat. Yang terakhir, siapakah yang memimpin? Yang ketiga, Alifa. Yang kedua, Raya. Yang pertama, siapakah dia? Yeay! Kak Nafesa, Masya Allah. Dia diam-diam, pertama dia nggak naik. Biar orang aja yang naik dulu. Jadi pas terakhir, dia yang naik podiumnya. Oke, barakallah Kak Nafesa. Oke, sudah selesai Kahutnya. Kayak mana materinya? Masuk nggak kira-kira? Masuk. Oke, untuk yang terakhir ada satu lagi. Kita refleksi. Nah, refleksi silahkan kakak-kakak buka di Google itu Sokratif. Sokratif. Tulisannya Sokratif. Student login ya. Pilihnya yang murid. Iya. Ini enter roomnya N6020. Silakan buka Sokratif, enter roomnya, kodenya N besar 6020. Silakan dituliskan namanya. N besar 6020. Nah, oke, bagi yang sudah masuk, di situ ada pertanyaan. Deskripsikan secara singkat bagaimana pembelajaran hari ini dan bagaimana perasaanmu setelah mengikutinya. Jadi silahkan dituliskan dan dikirim. Oke, udah ada yang masuk nih. Seru, Aca. Senang sekali. Sangat suka, saya suka. Oke, seru, deril singkat padat jelas, Kak Raya. Oke, ada siapa lagi? Seru banget, seru bet. Suka, mudah dipahami. Oke, ada lagi? Seru banget, gak bosan. Seru, W-nya banyak. Seru. Otaknya encer, karena suasananya panas, makanya otaknya encer gitu. Oke. Sudah semua? Sudah, alhamdulillah. Refleksinya, testimoninya ya. Testimoninya bagus-bagus ya, alhamdulillah. Semoga tidak hanya apa yang dituliskan itu masuk, tapi yang kita pelajari hari ini juga benar-benar masuk. Jadi tidak hanya di perkataan atau di tulisan saja, tapi dalam konteks implementasinya juga. Oke, kalau sudah selesai, sudah boleh di close directnya, di close, ditutup handphonenya. Oke. Alhamdulillah sudah selesai untuk hari ini tentang materi relasi dan fungsi. Kakak-kakak sudah mendapatkan
tujuan pembelajaran kita hari ini kira-kira dapat nggak? Dapat. Berarti tiga-tiganya alhamdulillah sudah terpenuhi untuk hari ini. Nah, insya Allah minggu depan kita masih berada di materi relasi dan fungsi, tetapi tidak lagi tentang domain kodomain atau cara menyusun fungsi, tetapi sudah masuk ke dalam nilai fungsi. Jadi silakan sebelum kita masuk ke pembelajaran minggu depan, sebelumnya di rumah silakan kakak-kakak membaca sendiri terkait materi yang akan kita pelajari minggu depan. Jadi ketika kita masuk ke pembelajaran minggu depan, sudah ada bekal yang kakak-kakak bawa untuk kita masuk ke dalam kelas. Jadi kita tidak masuk dengan tangan kosong ya, tidak masuk dengan isi yang kosong, tapi sudah ada bekal yang kita bawa. Jadi ketika kita masuk ke dalam kelas, bekal itu akan kita kembangkan supaya jadi lebih baik. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Maka sebelum Ustazah menutup sesi pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ustazah akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Murnika. Sama-sama. Terima kasih.